kita dengar suaranya ya. Let's fit. This product lineup has made a hit with the introduction of the Kawasaki W155, W250, and W800. If we going back in time, the common trait of the W series is the retro motorcycle. Its origin tracks back to Kawasaki collaboration with another motorcycle manufacturer in Japan, Meguro Manufacturing Corporation. In Indonesia, there are several types of W series. First, we have the W800 and W800 Cafe, even though both are showing the retro style. The W800 Cafe highlights the cafe racer style, featuring a headlamp cover, a rear seat that assembles a beehive tail design. Every type of the Kawasaki W800 are equipped with vertical twin engine, 773cc, 2-cylinder engine. Then, our main discuss today, the Kawasaki W250. When first introduced in Indonesia, it was originally called with the name Estrella. In 2017, Kawasaki changed its name to W250, making it part of the W series family. It's powered by 249cc single-cylinder with air-cooled engine and fuel injection. Next, we have the Kawasaki W155. When the Kawasaki W250 can be too pricey, there is an alternative option for a retro-style motorcycle. The Kawasaki W155 has the smallest engine among the W series. Ya, perkenalkan semuanya, nama gue Egimo, gue pencinta motor Kawasaki Estrella W250. Kali ini gue mau memperkenalkan motor yang ada di depan gue ini adalah Kawasaki Estrella atau bisa juga disebut dengan W250. Kawasaki Estrella ini adalah keluaran tahun 2016. Yang gue punya ini warnanya putih solid, karena untuk warna lainnya banyak banget di pasaran, tapi untuk warna putih solid ini hanya beberapa unit aja yang ada di Indonesia. Awalnya gue tuh emang suka yang namanya motor klasik, terutama klasik-klasik yang modern. Awalnya gue punya Kawasaki W175. Gue berharap pengen mendapatkan motor yang DNA-nya memang mendapatkan DNA klasik. Dan akhirnya setelah gue menjual Kawasaki W175 itu, gue tertarik dengan Kawasaki Estrella ini. Kalau untuk cerita menarik pastinya banyak banget, dari mulai touring gua yang dari Cibinong ke Bandung, touring gua dari Cibinong ke Sukabumi, dari Bogor ke Cianten, itu gua lakuin bersama motor ini. Gua udah cukup puas dengan apa yang gua miliki sekarang dengan CC 250 ini. Terbilang motor yang ringkas, untuk dipakai daily juga dia enak, untuk dipakai touring juga enak. Apalagi jarak pendek ini lebih nyaman, bahkan lebih nyaman dari motor metik pada umumnya. Gak ada aksesoris yang terlalu padat, jadi gue buat motor ini seorisinil mungkin. Gue mengurangi yang namanya aksesoris, gue mengurangi yang namanya parts-parts yang berlebih. Jadi gue mengkonsepkan motor ini minimalis untuk dipakai harian juga. Baik.
Langsung aja nih gue pengen nanya-nanya. Ini lu emang suka banget ya dengan klasik dan retro style? Pastinya gue dari dulu emang punya motor tuh dari sebelum ini juga gue udah pakai W175. Oke. Jadi gue udah mulai suka klasik itu sebenarnya dari tahun 2019. 2019 kurang lebih udah 4 tahun ya. 4 tahun. Dan gue ketika gue ngelihat Estrella ini gue langsung jatuh cinta. Nah, gue mau nanya juga nih, kenapa harus brand Kawasaki menjadi pilihan lo? Karena dari dulu emang gue suka sama Kawasaki. Emang dari zaman di daerah gue udah suka Kawasaki karena Kawasaki itu menurut gue punya ciri khas tersendiri dibanding dengan brand lain. Terutama gue suka banget sama Kawasaki Meguro. Selain klasik bentuknya, dia ada DNA dari Jepang. Yes, karena gue suka dengan motor yang asli dari bawah Jepang. Gue punya fun fact nih sebenarnya tentang Kawasaki Estrella 250. Apa tuh? The first fun fact, Kawasaki Estrella was made by influence from early or mid 1916. It's Kawasaki W1. Jadi itu yang membuat lo suka dari DNA tahun 60-an. Bener, karena emang kalau misalnya gue lihat kalau style retro itu nggak lekang sama waktu. I agree. Kalau style timeless seperti ini memang lu bisa modifikasi atau bahkan 10 tahun lagi motor ini akan tetap apa adanya dan tetap enak dipandang. Bener banget. Oke, second fun fact. Kawasaki Estrella. Estrella came from a Spanish word. It means star. Do you know what that? Star. Yes, I know. Dan kenapa ini menjadi star? Menurut lo apa yang membuat motor ini menjadi starnya? Kalau menurut gue pribadi motor ini menjadi star karena memang beda dari yang lain. Jadi dia di-iconkan bahwa ini motornya ya jadi bintang. Banyak kan Kawasaki kan juga mainnya di sport ya? Betul. Kalau ini lebih masuknya ke kategori W series. The third fun fact, Kawasaki Estrella W250 often to modify and customize. Dan lo tahu nggak kalau bener Estrella 250 itu banyak dimodifikasi di luar sana maupun di Indonesia? Iya, banget. Gue ngeliat di channel YouTube, di website itu bahkan orang Jepang sekalipun yang orang punya Jepang ya? Estrella dia ubah Ya. Jadi ini basic yang memang enak buat dimodifikasi. Enak. Semuanya bisa dari mulai kaki-kaki sampai kepala juga dapat. Dari ujung depan sampai ujung belakang. Ya? Bener. Okay, Auto Day Enthusiast. After this, we will continue our chit-chat with Egy to discuss Kawasaki Estrella WT50. W250 itself has length dimension of 2.0 meter, width 0.75 meter, and height of 1 meter. And for the wheelbase, this vehicle has length 1.4 meters. Auto Day Enthusiast. Now we are back to discuss Egy's bike Kawasaki Estrella. Oke Egy, first we'll talk about the painting. Ini masih original atau memang sudah di repaint? Karena kayaknya kinclong banget. Iya. Emang banyak sih pertanyaan kayak gitu kan. Apalagi menyangkut Estrella ini, warnanya ini sebenarnya warna apa sih nggak pernah ditemuin? Jarang banget di jalan ditemuin warna yang kayak gini. Kalau di sini nyebutnya sih warnanya putih solid, tapi kalau di Jepang bahasanya dia menamakan pearl white. Pearl white, jadi putih mutiara. Betul. Jadi ini nggak ada sama sekali repaint. Jadi ini masih originalnya sampai list ini kayak yang chromatic listnya. Betul, ini istimewanya. Jadi kalau orang lihat dari samping kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dia naik ke sini kelihatan listnya yang bikin agak elegan. Iya benar setuju sih. Listnya memang mau nambah kesan elegan di motor ini. Kita ngebahas mengenai roda dari motor ini. Apakah ada yang udah diganti? Kita lihat ke bawah yuk. Oke. Nah kalau ban ini sebenarnya udah dua kali ganti. Ini ban aslinya, dia memakai Bridgestone Ecolite. Oke, yes. Untuk mencari ban ini susah banget. Dan lu mempertahankan menggunakan Bridgestone Ecolite. Betul, untuk ban depan.
Tapi ini udah 2 kali ganti, jadi gue ganti tetap pakai Bridgestone Aqualite. Oke. Ini impor langsung dari Jepang. Impor langsung dari Jepang ya? Dan ini dapetinnya nggak langsung dari Jepang, dari tangan ke tangan baru dapet si ban Aqualite ini. Jadi lebih mahal dong ya, bisa dibilang. Bisa dibilang daripada gitu. standar price-nya. Betul. Tapi ada yang menarik sih. The tire of Estrella is different size between front and rear. In front, Estrella use the diameter is 18 inch, but in back, Estrella using a 7-inch diameter. Is that correct? Yes, that's right. Ya, karena memang benar kalau beberapa temen gue sendiri yang punya Estrella itu kesulitan untuk mencari ring 18. Betul. Terutama originalnya. Makanya banyak yang merubahnya menjadi 17 Iya. di depan dan 17 di belakang. Betul. Bener ya? Bener banget. Oke. Dan lu masih mempertahankan ring 18 plus ban originalnya yang Bridgestone Ecolite. Perjuangannya itu loh. Iya. Karena untuk ngedapetin ban ini emang susah. Yes. Dan I feel you lah. Iya. Oke, sekarang kita ke bagian yang lainnya. Nah, ini bagian depan ini original gak sih? Karena kalau gue ngeliat di brosur, itu nggak ada loh windshield-nya. Iya. Kalau untuk lampu-lampu dari awal nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti? Ya. Cuman tambahannya ini. Oh, windshield-nya. Yang menambah kesan klasik sih. Betul. Dan ini ada pengaruhnya juga kalau kita riding kan jadi nggak terlalu kena angin gitu. Apa namanya, nahan angin lah ya. Angin. Gue kalau mau tebak, I guess the winker lamp is original because yeah, it's having a crack. Too much crack. Too much crack. Karena motor ini udah berapa tahun ya? Ini dari tahun 2016. 2016 ya, lumayan lah ya. Lumayan, Beberapa tahun, bertahun-tahun kejebur matahari dan mengakibatkan ini crack. Dan ini ciri khas original. Ya, original pasti gitu. Nah, stangnya kalau di brosur juga nggak gini gitu. Enggak. Bener ya? Betul. Kalau stang gue pakai dari Hurricane. Dan Oke. stang ini tuh langsung diimpor dari Jepang. Ini langsung impor dari Jepang ya? Pakai stang yang biasa, yang bahan besi itu agak kurang nyaman. Agak kurang nyaman. Makanya gue milih stang Hurricane dari Jepang dan dengan bentuk narrow. Berapa harga stang ini lu beli sampai ke tangan lo? Untuk harga lumayan sih. Untuk stang Hurricane ini di atas 1. Di atas 1 juta. Dan hand gripnya kayaknya juga bukan originalnya. Ya, ini udah diganti sama hand grip Daytona. Daytona, walaupun ya ada nama-nama Jepangnya sedikit lah Iya, ya. campuran. Kalau dilihat dari sasis, W250 itu cenderung lebih panjang wheelbase-nya. Betul. Ada pengaruh nggak ketika lu riding antara W175 dengan W250? Pengaruh ridingnya tuh beda banget. Jauh. Jauh banget. Kalau untuk handling jarak jauh Ini jagonya. dan nyamannya jauh banget. Nyaman ya? Kan ada orang yang berpendapat bahwa W175 dengan Estrella itu beda-beda tipis. Tapi mereka belum merasakan secara langsung gimana nikmatnya naik Estrella ini. Mumpung kita masih bahas rangka, ini ada satu bagian yang agak aneh di Estrella, yaitu di bagian rangka belakangnya. Ini nih, Nah. dia terputus cuman sampai suspensi aja. Biasanya rangka-rangka tuh full ya. Panjang. Dia cuma sampai sini. Ini memang ciri khas dari W series atau gimana? Ini cuman ada di W series yang 250 aja. Dan ini banyak difavoritin orang Jepang sana. Mereka merubahnya jadi bobber stylenya. Benar-benar. Jadi chopper, jadi scrambler. Karena ini bisa dilepas. Tanpa harus memotong rangka lagi. Jadi memang sesuai dengan fun fact yang tadi, kalau motor ini itu mudah untuk dimodifikasi. Betul. Oke. Nah, sekarang kita agak maju sedikit ke bagian mesinnya nih. Yap. Ini bagian yang sebenarnya bisa dibilang favorit ya dari Estrella W250. Kenapa? Karena desainnya itu mirip-mirip, bener mirip kayak era-era tahun 60. Kalau kita lihat segitiga di sini, ini Britain banget. Ini British motorcycle banget, tapi diciptakan oleh Jepang. Ya, Tapi tetap nyaman untuk dipakai karena dia injeksi. benar. Benar. Ya. Iya. Dan lebih irit bahan bakar sih pasti. Oke, kita ke bagian depan yang katanya membuat nyaman dari Estrella, yaitu adalah front suspension ya. Kalau dilihat front suspensionnya memang classic style, masih mempergunakan teleskopik, walaupun di cover dengan ini apa namanya pegangan lampu, bracket lampu, dan juga
karet untuk melindungi debu. Ini suspensi udah pernah dibenerin atau di repair atau dimodifikasi mungkin? Dari awal nggak pernah. Dari awal nggak pernah. Oke, sekarang kita ke bagian atasnya sedikit. Di sini ada ada apa namanya, speedometer. Stylenya klasik tapi tulisan-tulisannya tuh berasa modern. Apalagi di sini ada indikator digitalnya ya. Betul. Masih fungsi mas? Fungsi semuanya. Oke. Dan ini enaknya yang banyak orang nggak tahu, jok Estrella itu empuk banget. Masa sih? Boleh dites. Izin naikin ya? Boleh. Seempuk apa kira-kira? Gimana? Ya, kalau kita perbandingannya dengan Kawasaki W175 jauh. Tuh. Dan ini riding posisinya sebenarnya di Agak pullback ya. betul, pullback dan narrow. Ini style-style yang banyak dipakai anak bobber sama chopper sih sebenarnya. Betul. Kurang tinggi aja dikit. Kurang tinggi. Ya. Iya. Tapi kalau untuk gue yang agak pendek mah pas aja. Iya, satu lagi yang ketinggalan. Apa tuh? Knalpot. Ini Apa? knalpotnya masih original gak sih? Ori dari bawaannya begitu. Dari bawaannya masih gitu. Iya, nggak pernah diotak-atik. Kita dengar suaranya ya. Biasanya kalau knalpot udah berumur, suaranya agak sedikit turun. Masih adem. Ademnya. Suaranya masih adem, masih enak didengar. Ya wajar ya, karena odometernya masih di bawah 10.000 Iya. gitu. Jadi glass wall-nya juga belum kebakar. Oke, I can't wait to ride this bike. So, stay tuned. Okay, now we are hitting the road and let's try this Estrella W250. Now that we are on the road, let's prove Eggy's word about how this motorcycle it's easy to ride and comfortable, both to ride in the city or touring. Yeah, it's comfort. It's true that motorcycle is more comfortable than Kawasaki W155. First, this motorbike has more power. And next for the seat. That seat is really different than the Kawasaki W155, which tend to be hard. Yeah, this saddle and seat at comfort level is very soft. The seat of the Estrella W250 tend to be softer, which make more comfortable for everyday ride. This bike is very good for long range, like a touring or maybe 100 kilometer distance. If you want to experience the classic experience engine, first, just ride it normally. Let's cruise and then hitting one gear up, let RPM down, and then hit the gas. Yeah, and you can hear knocking engine like a tick 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 tick. Can you hear that? That's make it feel like riding old motorcycle back in the old days. Now you can get the retro style experience by riding this Estrella W250. I don't know how can Eggy put this handlebar to this motorcycle. It's too narrow and then to pull back. Now let's test the power of this motorcycle. Now I want to try the engine. Let's fit. Ah.
The engine power is still filling up from the lower RPM to higher RPM. It seems that motorcycle has been well cared by his owner. It's really fast, really fast. Woo! The engine was so good. Remember, this bike has a 6 or 7 years old and still good. Let's try one more time. Woo! This Estrella bike has wheelbase that quite long, even longer than wheelbase of the Kawasaki W155. So I wanna test it. Let's turning around and then... Huh? It's quite easy. It's simple. It's simple for this bike to turning around. And make U-turn is not difficult and it's quite easy. This is not just because the wheelbase, but because the weight of this bike not too heavy. Woo! It's some pleasure to having this bike and ride it. Woo! Gimana rasanya? Well, in simple word, it's classy but with comfortable. Jadi ini motor emang enak dikendarain. Bener banget seperti yang lu bilang sebelumnya. Kalau motor ini punya ergonomik dan juga comfortable yang jauh di atas kompetitor-kompetitornya. Apalagi dengan kita bandingkan dengan Kawasaki W175, ini jauh banget. Dia punya wheelbase yang panjang, handlingnya juga nyaman, kemudian joknya bener, empuk. Suspensi gimana? Suspensi untuk dibilang motor di atas 5 tahun, ini masih dibilang kategorinya masih terawat dan masih enak. Kemudian juga knocking, kita cobain knockingnya, kita cobain torsi long stroke-nya, dan masih enak, masih ada suara klasik. Iya. I feel nice. Nah, ini kan motor udah berumur lah bisa dibilang. Ini perawatannya harus ke bengkel khusus atau Kawasaki itu masih menerima motor ini dirawat di bengkel resmi? Jadi yang menarik dari motor ini, walaupun dia klasik modelnya, tapi perawatan bisa dimanapun. Oke. Bahkan di bengkel biasa pun sekarang udah bisa Handle motor ini? handle motor ini gitu. Dan spare partnya nggak terlalu susah? Spare partnya gampang. Nah ini kan cc-nya 250 cc, 1 silinder injeksi. Konsumsi BBM-nya itu gimana menurut lo? Kalau BBM sih irit banget. Irit Gue ya? pakai Pertamax itu seliter bisa 60 berkilo-kilometer. Itu bisa dipakai berhari-hari sih. Oke, Gi, thank you for having me. Sama-sama. And Auto Day Enthusiast, that's it for today. Talking about the Estrella W250. See you next time. Bye-bye. Thank you, Gi.